Got me falling right back. You know I'm gonna get. Oke guys, kita kembali lagi di channel ini. Perkenalkan, kami dari Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kalian jangan lupa like dan share ke teman-teman ya. Like kalian tuh sangat berarti bagi saya. Oke, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Aris Effendi, NIM 2018 01 2016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tap atau tapping. Pengertian tap atau tapping adalah alat yang digunakan untuk membuat ulir dalam. Tap berupa batang yang memiliki gigi seperti ulir. Biasanya, tap dipasang pada tangki tap atau mesin pengetap. Sebelum dapat diulir, benda kerja harus dibuat terlebih dahulu sesuai dengan ukuran mata bor yang paling kecil. Tap kemudian dimasukkan ke dalam lubang bor tersebut dan diputar sembari ditekan ke bawah. Itu diulang-ulang. Perputaran tap disarankan sebesar 1,5 putaran saja. Jadi jika udah setengah putaran dikembalikan lagi biar tap atau benda yang ditap menjadi bagus. Setelah perputaran dilakukan 1/2 putaran, tap diputar berlawanan ke arah tatal biasa terhubung. Jadi seperti itu. Jadi pengertian dari tap atau tapping itu adalah membuat ulir benda dengan mata tap seperti contoh yang telah dijelaskan oleh teman saya. Contohnya ada tapper, plug, dan bottoming. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi Irwansyah dengan nomor induk mahasiswa 2018 012 005. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan tap dan senai. Apa itu tap? Tap adalah merupakan sebuah bentuk dari alat untuk melakukan pembuatan sebuah ulir pada bagian dalam sebuah mur, seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Sedangkan senai adalah sebuah bentuk alat yang berfungsi untuk membuat sebuah ulir luar. Seperti contoh, kita ingin senai baut tanpa ulir. Baut itu dijepit di ragum, lalu kita masukkan senai dari atas atau enggak dari ujung baut, lalu kita putar searah jarum jam hingga bawah dan hingga membentuk ulir yang kita inginkan. Sekian dari saya. Salam. Perkenalkan, nama saya Ridho Syanturi, NIM 2018 012 032. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai jenis-jenis tap dan cara menggunakannya. Di sini yang pertama ada tap tangan atau alur lurus. Tap ini dibagi menjadi tap awal, tap tengah, dan tap atas, dan memiliki jumlah runcing yang berbeda-beda pada bagian gigitan. Biasanya saat menggunakan
umumnya dimulai secara berurutan dari tab awal, tetapi dalam beberapa kondisi bisa juga hanya menggunakan salah satunya saja. Karena serpihan ditahan di badan, tab serpihan juga dapat digunakan pada lubang buntu dan lubang tembusan. Dan yang kedua, ada spiral tab atau alur putar. Paling banyak dan umum sering digunakan oleh penggemar hobi DIY dan sangat kaya variasi. Memiliki karakteristik bahwa serpihan dibuang ke arah yang berlawanan dengan arah tab, membuatnya mudah untuk menggigit lubang panduan. Aplikasi dan bahan kerjanya cocok untuk pembuatan alur lubang buta, dan juga dapat digunakan pada material baja, struktural, plastik, dan lain-lain. Jika digunakan secara tidak tepat, ulir betina akan membesar dan dapat merusak papan maupun penyangga, sehingga perlu perhatian lebih pada pengeboran. Dan yang ketiga, ada point tab atau alur titik. Tab ini terkadang disebut juga tab pistol. Tab tipe ular titik ditandai dengan torsi pemotongan yang rendah sehingga pengaplikasiannya lebih stabil. Aplikasi dan bahan kerja cocok untuk pembuatan ulir lubang tembus dan digunakan pada material yang menghasilkan serpihan berbentuk gulungan. Dan yang keempat, ada roll tab atau forming tab. Proses memanaskan ulir menggunakan plastisitas sehingga tidak menghasilkan serpihan. Kekuatan ulir tinggi karena pemrosesan. Aplikasi dan bahan kerjanya ideal untuk pembuatan lubang buta pada material yang lunak dan mudah menyebar seperti gulungan aluminium. Dan yang terakhir ada tab pipa. Tab pemotong yang digunakan untuk sambungan mekanis seperti sambungan pipa dan bagian pipa. Memiliki dua jenis ulir, yaitu ulir paralel dan ulir tirus. Ulir paralel digunakan ketika pembuatan ulir paralel dengan kopling mekanis, sedangkan ulir tirus digunakan terutama untuk pembuatan ulir tirus yang membutuhkan pengencangan seperti pipa air dan gas. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Arif Angga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah mengetap atau cara membuat ulir dalam dengan tab. Berikut ini adalah tahap-tahapan pembuatan ulir. Yang pertama, kita membuat lubang pada meja kerja dengan diameter yang lebih kecil dari ukuran tab. Misal ukuran tab M10 x 1,50 mm, maka ukuran mata bor yang digunakan adalah 8,5 mm. Selanjutnya yang kedua, gunakan bor persing untuk membuat chamfer pada lubang tadi. Yang ketiga, siapkan tab lengkap dengan pemegangnya. Kemudian sebagai awal, pilih tab dengan ujung tirus yang biasanya ditandai dengan angka 1. Satu set tab biasanya memiliki 3 batang tab dengan alur yang berbeda. Ketiganya digunakan dengan awal tab 1, lanjut tab 2, dan tab 3. Selanjutnya, posisikan ujung tab pada lubang yang sudah dibor tadi. Kemudian tekan tab ke dalam lubang sambil diputar hingga penyayatan terjadi. Jaga selalu kerataan pemegangan tab hingga sayatan awal terbentuk cukup dalam. Ketika sayatan awal terbentuk dan tab telah terpasang kuat dalam lubang, putar tab sejauh setengah putaran, lalu putar balik tab. Atau kembalikan sejauh 1/4 putaran.
Hal ini dilakukan untuk membuang tatal hasil penyayatan sehingga tab tidak patah dan menghasilkan ulir yang baik. Lakukan pemutaran tab setengah putaran dan putar balik seperempat putaran hingga kedalaman ulir yang diinginkan tercapai. Selanjutnya ganti tab dengan tab 2 dan ulangi proses penyayatan seperti langkah di atas. Setelah tab selesai, ulangi lagi proses penyayatan dengan tab 3. Bila perlu, gunakan oli ketika melakukan penguliran atau penyayatan. Itu semua berguna untuk membantu mempermudah dalam penyayatan. Jika ingin membuat ulir kanan, putar tab searah jarum jam. Dan yang terakhir, cek hasil penguliran lubang dengan baut. Terima kasih, sekian penjelasan saya mengenai langkah mengetap atau cara membuat ulir dalam dengan tab. Baik, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan teks kalimat atau pembahasan dalam video, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.